Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang basic configuration pada routers atau materi kedua kita pada mata kuliah switching, routing, and wireless essential. Nah, jadi apa aja yang kita butuhkan dalam pembelajaran kali ini? Kita membutuhkan dua buah PC. Kita masukkan dua buah PC ke sini. Lalu kita juga membutuhkan satu buah switch. Switch-nya kita pakai yang tipenya itu 2960. Kita letak di sini. Lalu kita juga membutuhkan satu buah routers. Routers yang kita pakai tipenya adalah 1941. Oke, kalau udah silakan kita ganti dulu name-nya. PC0 kita ganti menjadi PCA. Jadi PCA. Lalu switch kita ganti menjadi S1. Routers kita ganti menjadi R1. Dan PC1 kita ganti jadi PCB. Sudah seperti ini. Kalau udah, silakan kita hubungkan dulu PCA dengan switch dengan menggunakan kabel stripe. Ini kita pilih pada PCA-nya port fast Ethernet. Lalu kita hubungkan dengan switch, kita menggunakan port fast Ethernet 0/6. Kalau udah, kita pilih lagi kabel stripe through, kita hubungkan switch dengan router. Klik pada switch-nya, pilih port fast Ethernet 0/5. Lalu kita hubungkan dengan routers, kita pilih gigabit Ethernet 0/1. Kalau sudah, kita hubungkan lagi routersnya dengan PCB. Dengan menggunakan kabel stripe, klik pada routersnya, lalu pilih port gigabit Ethernet 0/0. Lalu hubungkan dengan PCB dengan menggunakan port fast Ethernet. Oke, kalau sudah, kita gunakan lagi kabel konsol. Kita hubungkan PCA dengan switch 1. Pada PCA kita gunakan port RS232, lalu kita hubungkan dengan switch. Pada switch-nya kita pakai port konsol. Lalu kita hubungkan PCB dengan routersnya. Pada PCB kita pakai port RS232 dan pada switch kita gunakan port konsol. Oke, udah kayak gini. Jadi ini topologi yang kita gunakan, ada dua buah routers, ada dua buah PC, satu buah switch dan juga satu buah routers. Kalau udah, silakan kalian klik dua kali pada PC-nya. Lalu kalian pilih tab desktop, lalu pilih terminal. Kali ini pilih aja OK. Kalian ketikkan perintah enable, lalu reload. Kita tunggu sampai proses reloadnya selesai. Jadi ini udah selesai reloadnya. Silakan kalian close, keluar dari terminal PCA, lalu kita masuk ke PCB. Klik dua kali pada icon PCB, lalu kalian pilih tab desktop, pilih terminal, lalu pilih OK. Kita fokus dulu. Kalau ada tulisan konfirmasi kayak gini, silakan kalian pilih aja N atau No. Lalu tekan Enter, lalu ketikkan perintah enable, lalu ketikkan perintah lagi reload. Ini kalau minta confirm, silakan kalian tekan Enter. Dan kita tunggu sampai proses reloadnya selesai pada PCB. Oke, kalau udah selesai, silakan kalian close saja terminalnya. Sekarang kita lakukan konfigurasi IP pada masing-masing PC. Kita klik dua kali dulu pada PCA. Lalu kalian pilih IP configuration. Jadi alamat IP untuk PCA ini adalah 192.168.1.10. Subnet masknya tinggal kalian tekan tombol tab aja di keyboard kalian. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, udah IP address-nya 192.168.1.10. Subnet masknya tinggal kalian tekan tab aja, nanti otomatis muncul. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Perlu kalian perhatikan, default gateway ini pasti diakhiri dengan angka 1. Misalnya IP address kalian itu 192.168.1.100, default gateway-nya tetap sama. Misalnya nih IP address kalian 192.168.7.7. Default gateway-nya jadi 192.168.7.7.
7.1. Jadi angka terakhir dari default gateway itu pasti angka 1. Oke, silakan kalian close. Lalu kita setting alamat IP untuk PCB. Alamat IP-nya 192.168.0.10. Default subnet masknya silakan tekan tombol tab. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.0.1. Kalau udah, silakan close saja IP configuration-nya. Silakan kalian buka terminal pada PCB. Kalian buka terminal pada PCB, nanti kalau ada minta configuration ini silakan tekan N. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi routersnya. Kalian ketikkan perintah dulu enable. Lalu kalian ketikkan perintah config T atau configuration terminal. Lalu langkah awalnya kita mengganti hostname-nya menjadi R1. Hostname R1. Oke, udah berhasil terganti ya. Lalu kalian ketikkan perintah IP domain name ccna striplab.com. Udah, lalu kita akan melakukan disable dan lookup. Berikan perintah no IP domain lookup. Oke, lalu untuk mengekripsi password, silakan kalian ketikkan perintah service password encryption. Jadi perintah service password encryption ini dia akan mengubah password yang kita masukkan dalam bentuk plain text, diubahnya menjadi password sudah dienkripsi. Kalau udah, kalian ketikkan perintah lagi security password min length. Jadi security password min length ini fungsinya untuk berapa minimal karakter dari password yang harus kita inputkan. Di sini kita pakai 8 aja ya. Jadi minimal password yang kita harus inputkan itu minimal berjumlah 8 karakter. Silahkan tekan enter. Lalu kalian ketikkan perintah username SSAdmin secret SSAdmin 2022. Nah, jadi di sini kita membuat satu buah SSH. Jadi SSH itu adalah remote access, sama cara kerjanya mirip dengan telnet pada pertemuan minggu lalu. Tapi secara keamanan SSH ini jauh lebih aman daripada telnet. Lalu kita buat sebuah user SSH baru dengan nama usernya adalah SSAdmin. Secret ini adalah password ya. Jadi passwordnya adalah SSAdmin 2022. Membuka notepad dulu. Password SSAdmin 2022. Jangan nggak lupa ya. Kita tekan enter. Lalu kita akan mengenerate key pada sistem kita. Crypto key generate RSA general key modulus 1024. Oke, jadi kita melakukan generate key dengan keamanan RSA dengan modulusnya adalah atau dengan besaran ukurannya itu adalah 1024 bit. Kalau muncul kayak gini, the key modulus size is 1024 bit, generating 1024 bit RSA key. Nah, jadi keamanannya kita pakai RSA ya. Kalau udah, silakan kalian ketikkan perintah lagi enable secret Cisco lab weird. Password enable Cisco lab weird. Nah, nanti kalau kan di awal tadi kan ada tuh kita pakai enable. Nah, sekarang kalau kita enable, ini coba kita exit dulu. Kita coba enable. Nah, coba kita akan dulu. Ini udah enable ya. Config T. Nah, ini kalau kita ketikkan perintah enable, dia bakal minta password. Passwordnya, ini passwordnya Cisco lab weird. Cisco lab weird. Oke.
Lalu kita setting untuk konsol 0. Konsol 0 ini untuk dengan kita line on 0. Passwordnya sama, Cisco lab weird, lalu exact typeout. Nah, jadi kalau kita udah masuk nih, kita masuk ke konsol 0-nya, tapi kita nggak ngapa-ngapain selama 4 menit, otomatis sesinya berakhir. Nanti kita bakalan diminta buat login lagi dengan passwordnya Cisco lab weird. Baru ketika kita login, exit. Lalu kita setting pada virtual terminalnya, ketikkan perintah line pty 04. Passwordnya sama, Cisco lab weird. Lalu exit type-nya juga sama, exit type 40. Nah, di sini ada bedanya nih, transport, input, SSH. Nah, jadi kita memberikan akses dengan komunikasi SSH pada virtual terminalnya. Lalu ketika perintah login lokal, kalau udah, kalian exit dulu. Ketikkan perintah lagi, banner $, authorize users only. Oke, kalau udah, kita masuk ke dalam interface G0/0. Jadi interface G0/0 ini yang berhubungan dengan PCB. Oke, kalian bisa di sini gig 0/0. Gig itu G ya. Berarti kita setting routersnya yang terkoneksi dengan PCB dulu. Udah, kalian masukkan alamat IP-nya. Jadi alamat IP routersnya ini merupakan default gateway dari PCB. Berarti default gateway PCB 192.168.0.1 dan subnet busnya 255.255.255.0. Lalu kalian ketikkan perintah no shutdown. Lalu kita ketikkan lagi description connection to PCB. Oke, ini udah berhasil ya, udah berhasil connect. Kita lagi no SH lagi, lalu exit. Kita setting. Selanjutnya yang kita setting adalah interface G0/1. Jadi G0/1 ini berhubungan dengan switch. Nah, ini fungsinya untuk supaya PCI ini bisa terkoneksi dengan PCB melalui switch. Switch ini kan terkoneksi dengan router. Nah, jadi ketika PCI ini ingin melakukan komunikasi dengan PCB, dia lewat switch dulu. Setelah melalui switch, nanti switch ini mengirimkan data ke routers yang akan diterima oleh PCB. Oke, INT G0/1. Jadi IP address-nya adalah default gateway pada PCA. Kita cek dulu, IP default gateway pada PCI itu 192.168.1.1. Nah, jadi itu merupakan IP address untuk gig atau untuk interface G0/1. 192.168.1.1 subnet masknya. Lalu connection, description connection to S1. Ketika perintah S1, kita cek topologinya apakah sudah hijau atau belum. Kita tunggu dulu apakah sudah hijau atau belum. Kalau udah hijau, tandanya dia udah berhasil terkoneksi. Ini coba kita accept dulu. Oke, ini udah hijau, berarti semua perangkat yang ada di sini sudah saling terhubung satu sama lain ya. Lalu kita coba buat masuk interface lain, loopback 0 namanya. Loopback 0.
Lalu IP address untuk loopback ini agak sedikit beda. Subnet masknya sama. Lalu description loopback adapter. Lalu kalian ketikkan perintah lagi login log for 120 attempts 3 within 60. Nah, jadi kalau kita gagal memasukkan password sebanyak 3 kali, kita harus menunggu selama 60 detik terlebih dahulu sebelum kita memasukkan password pada kesempatan selanjutnya. Lalu kalian ketikkan perintah copy running config startup config. Nah, jadi copy running config startup config ini fungsinya untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Kalau udah, silakan kalian close terminal pada PCB. Kalian buka command prompt pada PCB. Coba kita ping pada ke PCA 192.168.1.10. Kita tunggu RTO. Oke, udah TTL, berarti udah connect ya. PCB udah connect ke PCA. Lalu coba kita tes PCA-nya apakah sudah terkoneksi dengan PCB. Sorry, buka browser. Buka CMD. Tes ping ke PCB. Ping 192.168.0.10. Oke, ini udah berhasil TTL juga, ada berhasil terkoneksi ya. Kalau udah, coba kita melakukan remote access pada PCB melalui PCA dengan perintah SSH min L SSH admin, baru IP address dari loopback, minta password. Kalian masukkan passwordnya SSH admin 2022, SSH admin 2022. Oh, SSH admin 2022. Oke, udah berhasil masuk ya. Kalau udah berhasil masuk, kalian ketikkan peta enable. Lalu kalian masukkan passwordnya Cisco Labware. Oke, udah berhasil masuk. Lalu kalian ketikkan perintah show start. Oke, udah show start. Jadi di sini yang harus kalian perhatikan adalah bagian sini. Hostname kita, root kita udah kita ganti tadi menjadi R1. Lalu kita juga ada membuat login block. Kalau dia gagal login sebanyak 3 kali, harus tunggu selama 60 detik. Dan ini adalah password untuk masuk ke exec mode. Passwordnya tadi kan kalau kita mau ketikkan perintah enable, passwordnya adalah Cisco Labware. Nah, itu kan plain text. Sekarang Cisco Labware itu sudah dienkripsi. Nah, ini dia nih hasilnya, hasil enkripsinya. Lalu untuk remote access dengan menggunakan SSH, username-nya adalah SSAdmin, secret ini merupakan passwordnya ya. Nah, jadi passwordnya itu kan tadi SSAdmin 2022. Ini password kita SSAdmin 2022. Tapi di sini sudah dilakukan enkripsi, hasilnya adalah sebagai berikut. Kita hasil enkripsinya ya. Nah, ini no IP domain lookup untuk mendisable DNS serta domain name kita yang udah kita setting ccmalab.com. Lalu untuk interface loopback-nya, di sini kalian bisa lihat description loopback adapter dan IP address-nya adalah sebagai berikut, bisa kalian lihat di sini. Lalu untuk interface 0/0 yang berhubungan dengan PCB, IP address-nya adalah 192.168.0.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu untuk interface gigabit Ethernet 0/1 yang berhubungan dengan switch. Nah, jadi gigabit Ethernet 1 ini fungsinya yang menghubungkan PCA dengan PCB. IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu apa lagi ya? Nah, ini ada banner MTD juga yang udah kita buatkan tadi.
Nah, ini ada line console 0-nya yang udah kita setting. Exit timeout-nya 4 menit. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain selama 4 menit, dia otomatis logout atau sesinya berakhir. Dan kalian harus masukkan password lagi. Passwordnya itu Cisco Lab Weird. Tapi ini enkripsinya sedikit berbeda dengan enkripsi yang di atas ya. Kode enkripsinya sedikit berbeda. Lalu untuk virtual terminal juga sama. Kalau kita nggak ngapa-ngapain selama lebih dari 4 menit, dia otomatis sesinya selesai. Nanti kita bakalan dimintai password lagi. Ini kan hasil enkripsinya sama nih, karena passwordnya sama. Plain text-nya adalah Cisco Lab Weird. Dan virtual terminalnya juga kita berikan akses untuk menerima data dari remote access SSH. Oke, baik. Jadi yang merasa cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika kalian ada bingung dengan materi kali ini atau dengan soal yang kalian berikan, silakan kalian chat abang atau chat Bang Alfandi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.